Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati rasanya iman dan Islam. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islami. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ramadhani Amsyah dari kelompok 10 Psikologi Pendidikan Islam. Kami di sini akan menjelaskan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi menurut KBBI ialah rencana yang cermat untuk mencapai tujuan. Menurut Munib Khotib, strategi pembelajaran ialah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu exposition learning dan discovery learning. Exposition learning yaitu pembelajaran dengan cara menjelaskan materi secara terperinci. Sedangkan discovery learning yaitu strategi pembelajaran yang meminta siswanya untuk melakukan observasi atau eksperimen sehingga mendapatkan kesimpulan. Yang kedua yaitu group learning and individual learning. Individual learning yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan satu orang atau mandiri. Sedangkan group learning yaitu strategi pembelajaran secara berkelompok. Adapun strategi yang digunakan guru agar pembelajaran menjadi efektif yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian, yaitu bagaimana pembelajaran itu diberikan kepada murid. Yang kedua, strategi penyampaian, bagaimana seorang guru menyampaikan kepada murid-muridnya, baik dari bahasa, sikap, maupun bagaimana memahami murid-murid tersebut. Yang ketiga, yaitu strategi pengelolaan, di mana seorang guru ini mengelola jadwal-jadwal agar murid tersebut bisa mengatur jadwal di mana MTK berada. Misalnya MTK berada di hari Senin, sedangkan bahasa Indonesia di hari Selasa, begitu, dan selanjutnya. Selanjutnya pengertian yang kedua yaitu pengertian pembelajaran yang menyenangkan. Secara bahasa, menyenangkan adalah menjadikan senang, menjadikan rasa hati senang, memuaskan, menarik, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata mengharuskan siswa untuk tertawa terbahak-bahak, akan tetapi pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi antara guru dan murid. Suasana pembelajaran yang menyenangkan harus berkesan menarik agar membuat peserta didik aktif sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Di samping itu, akan lebih menyenangkan lagi jika mereka diberikan hadiah. Peserta didik akan semakin aktif dan termotivasi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Lingkungan belajar yang baik itu ialah lingkungan yang menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman serta kepuasan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Pembelajaran harus dibuat mudah agar siswa tidak tertekan secara psikologisnya. Jadi menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan ialah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Guru dapat mendesain materi pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik, seperti game, tim kuis, dan lain sebagainya, agar peserta didik dapat berkreatif sekreatif mungkin dan berpikir lebih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lari Bafi. Saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menyenangkan dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Strategi pembelajaran menyenangkan. Istilah pembelajaran mengacu pada dua aktivitas, yaitu mengajar dan belajar. Aktivitas mengajar berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh guru dan aktivitas belajar berkaitan dengan siswa. Hal ini seperti yang diungkap oleh Munib Khatib bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sementara Ajar Jalil mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Sedangkan menurut Arif S. Sudiman, pembelajaran adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembelajaran memuat 3 unsur penting, yaitu proses yang direncanakan guru, sumber belajar, dan siswa yang belajar. Intinya, strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi secara sistematis sehingga menghasilkan hasil belajar tertentu. Di samping itu pula dapat diartikan sebagai cara atau metode-metode yang disampaikan kepada peserta didik dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Secara garis besar, strategi pembelajaran mengandung komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan pengajaran dalam menyampaikan materi. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara pengajaran mengorganisasikan materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, waktu pembelajaran, yaitu waktu yang digunakan pengajar dan peserta belajar dalam menyelesaikan pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan adalah keinginan dari semua para pendidik dan peserta didik. Cara agar pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan adalah guru sebagai pendidik harus mampu memiliki keikhlasan yang tinggi dalam mengajar. Seorang guru juga harus mampu memotivasi dan mengembangkan potensi peserta didik dalam mengajar sehingga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas dan memberikan kontribusi di bidang masing-masing. Guru pun dituntut untuk menyampaikan materinya dengan menarik, baik menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Lebih bagus lagi bila mampu mengembangkan multimedia pembelajaran, sehingga pembelajaran yang baik dan menarik akan dapat menumbuhkan minat dan kecintaan peserta didik karena materi yang diberikan dengan suasana menyenangkan. Guru senang, peserta didik pun senang. Kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran, tipe perilaku yang diharapkan dapat mencapai oleh peserta didik. Pilihan teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran yang menyenangkan hendaknya dilandasi prinsip efisien dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tingkat ketertiban peserta didik. Untuk itu, seorang pengajar harus berpikir strategi pembelajaran yang menyenangkan, manakah yang paling efektif dan efisien dalam membantu peserta didik dalam mencapai tujuan yang dirumuskan. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ada 8. Yang pertama, memahami sifat anak. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam perorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Yang keenam, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Yang ketujuh, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, membedakan antara yang aktif fisik dan yang aktif mental. Perkenalkan, nama saya Alfian Maulid Nur. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Metode yang pertama yaitu dengan menyapa siswa dengan semangat dan ramah. Karena dengan menyapa siswa dengan ramah, maka akan menimbulkan energi positif yang akan mempengaruhi proses belajar mengajar hingga berakhir. Yang kedua yaitu menciptakan suasana rileks. Dengan menciptakan suasana rileks, sehingga keadaan di dalam ruangan dalam kelas tidak tegang, siswa dapat berkembang dan beradaptasi dengan keadaan dengan nyaman. Yang ketiga yaitu dengan memotivasi siswa. Dengan memotivasi siswa, kita dapat membangkitkan rasa semangat belajar, sehingga akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Keempat yaitu dengan metode ice breaking. Seorang pengajar harus peka terhadap situasi dan kondisi suasana kelas. Apabila sudah mulai terjadi kejenuhan, maka seorang pengajar harus mencari cara agar mengembalikan fokus para siswa sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung. Selanjutnya itu dengan menggunakan metode belajar yang variatif. Dengan menggunakan metode yang variatif, kita dapat memahami bagaimana metode yang tepat untuk digunakan saat proses belajar mengajar. Kita dapat memahami setiap individu karena setiap individu para pengajar memiliki cara belajar yang berbeda-beda.